Apa itu apostolic doctrine? Semua firman yang disampaikan oleh para rasul sebagai satu kesaksian hidup, di mana mereka punya pengalaman dengan Tuhan, baik pengalaman selama berjalan dengan Tuhan di muka bumi ini, maupun pengalaman secara spiritual dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan menyingkapkan hal-hal untuk perjalanan hidup ke depan, bukan saja untuk dirinya, tapi juga untuk serentetan generasi yang sedang Tuhan siapkan di belakang. Amin. Jadi kalau kita buka bangun pelayanan, bukan saja untuk kita top di generasi kita. Saya harus jujur katakan bahwa ada banyak orang-orang terkenal, ada banyak orang-orang ternama yang Tuhan munculkan, yang Tuhan bangkitkan, tetapi berakhir di generasi mereka. Setelah selesai, maka berakhirlah sudah. Itu tidak bisa diwariskan. Padahal saudara dengar, kenapa Elia lari dan ingin bersembunyi, ingin mati ketika mendengar ancaman dari Isabel? Saya percaya Elia tidak takut Isabel. Bahkan dia baru selesai membunuh 450 nabi Baal, menurunkan api dari langit, buat hujan turun yang sekian tahun tidak pernah turun, tiba-tiba hujan bisa turun. Masa ancaman Isabel Elia takut? Tidak. Elia tidak takut mati. Tapi dia berpikir, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya? Kalau air berakhir di generasi dia, maka sia-sialah apa yang sudah Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Karena itu dia gelisah, dia kepingin untuk sesuatu diwariskan kepada generasi berikut. Dan Tuhan berfirman kepadanya, kembali melalui jalan, urapi Elisa, menggantikan engkau, urapi Yehu, dan urapi Hazael. Wow, artinya begini, kembali melalui jalanmu, bapai mereka itu. Wariskan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidupmu, turun atas hidup mereka. Itu penting. Kita punya yang namanya doktrin para rasul. Artinya kebenaran-kebenaran yang dihidupi oleh para rasul, karena mereka melihat dari rasul dan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang mereka lihat, itulah yang mereka hidupi, itu yang mereka yakini, itulah yang mereka ajarkan. Amin. Dan karena itu terbangun yang namanya doktrin para rasul. Artinya kebenaran-kebenaran yang diterima dari Tuhan berupa firman yang disingkapkan. Untuk apa? Untuk meregulasi hidup kita, mencabut dan menanam, membongkar dan membangun. Bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akar-akar. Yang kedua, pengakuan yang harus kita pegang adalah kita punya satu yang namanya pola hidup yang ilahi. Amin. Jadi kita tidak saja membangun hidup berdasarkan khotbah-khotbah yang luar biasa. Ingat bahwa kita tidak saja mendengar apa yang dia khotbahkan, tapi kita juga harus melihat apa yang dia hidup, apa yang bisa dia wariskan, apa yang dia bisa transfer kepada kita. Itu yang menjadi